Kita mulai ya. Mokur ambil sikap yang rileks aja, karena rileks nggak usah kaku ya. Nanti kalau dalam prosesnya nanti ada sahabat dulu bagi kita. Saya nanti akan panggil teman untuk semua yang hadir pemuda dari GKI 1 Klasik ini. Nah, apa yang mau saya sampaikan yang kedua adalah supaya tubuhmu menikmati untuk masuk namanya sublim satu ke pikiran, maka oksigennya perlu banyak. Nah, nanti akan kita mulai dengan belajar teknik pernafasan. Nah, ini yang dipakai oleh para Katolik Ortodoks. Ya, bagaimana mereka berkontemplasi dengan teknik pernapasan. Jadi semuanya itu nggak ada guna kalau pernapasannya masalah. Oke, nah itu jadi satu tekniknya. Jadi kita akan mulai dengan pernapasan. Lalu kita mulai dengan masuk ke tahapan-tahapan yang namanya reaktualisasi, lalu rekonsiliasi, dengan artinya kamu harus sampai mendamaikan dirimu, lalu sampailah nanti kepada sebuah perjanjian, komitmen atau kompensasi. Oke, itu proses yang akan kita jalani semua. Dan sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga Tuhan, saat ini di rumahmu bersama sahabat-sahabat kami, Komisi Pemuda GKI Sumut Klasis Pematang Siantar. Kami mau masuk dalam sebuah metode meditasi. Kami ingin mencoba untuk menggali semuanya dan membuang dari dalam pikiran bawah sadar kami. Dan proses itu kami membutuhkan pertolongan dan urapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya. Kuasa-kuasa apapun, dan termasuk cuaca, kami mohon kuasa Tuhan bekerja. Lindungi kami semuanya, dan curah bisa menyatu di dalam Kristus Yesus. Sebagaimana firman, kami mau lahir baru di dalam air dan roh, dan kami mau bertumbuh dalam pengenalan dan benar-benar dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, kita ambil posisi santai ya. Lalu coba kita sebelum musiknya kita tarik napas 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5, lalu tahan 1, 2, 3, 4, 5, lalu buangnya pelan-pelan juga. 1, 2, 3. Referensi dari seorang atletik atau khususnya pelari, kalau kawan-kawan mau bisa lari panjang, yaitu menariknya jangan dari satu sumber, jangan hanya dari hidung atau jangan hanya dari mulut, tapi buang, artinya menariknya itu dari hidung dan dari mulut, dua-duanya pakai biar banyak dia ya. Lalu tahan, lalu buangnya juga harus pelan, buangnya hanya dari satu sumber, yaitu dari mulut, jangan buang dari hidung juga gitu. Jadi tarik yang banyak tapi buangnya pelan-pelan. Jadi kita pakai tempo yang paling pendek aja, 5 detik aja. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke. Kita akan mulai ya. Tetap buka matanya, relax aja ya. Kita akan tarik nafas, kita belajar dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan 5 detik. 2, 3, 4, 5. Lalu buang pelan-pelan, hembuskan. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ulang lagi, tarik lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan. 1, 2, 3,
4. Buang pelan-pelan dari mulutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba lagi. 1, tarik. 2, 3, 4, 5. Tahan. 2, 3, 4. Buang pelan-pelan dari mulutnya. 1, 2, 3, 4. Oke, nah sekarang coba rilekskan tubuhmu. Nah, posisinya tanganmu ya, dua-duanya di atas paha. Lalu luruskan, sejajarkan pundaknya biar enak ya. Karena kita punya kursi yang punya sandaran. Jangan miring ya, tapi sandarkan dengan tegak lurus. Posisi itu yang benar ya. Nah, lalu sekarang kita tutup mata, kita nikmati proses musiknya, relaksasi. Kita akan lanjutkan kembali. Nah, sahabat-sahabat semua, mari tutup mata, tanganmu tetap di atas paha. Kita akan hitung 5 detik dari sekarang. Tarik nafas dua-dua ya. 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3, 4. Buang pelan-pelan. 4, 5. Kita ulangi lagi. Tarik. 2, 3, 4, 5. Tahan. 2, 3, 4, 5. Buang pelan-pelan. 1, 2, 3, 4. Kita lakukan lagi. 1, tarik. 2, 3, 4, 5. Tahan. 2, 3, 4, 5. Buang pelan-pelan. Sekarang tangan kedua, tangan telapaknya menghadap ke atas tapi tetap berada di atas kedua paha. Ya. Jadi kita mau, tapi jangan terlalu kaku ya, tapi tetap letakkan di atas paha, tapi telapaknya menghadap ke atas. Kita mau merasakan alam juga bekerja, membantu teman-teman semua dalam proses ini. Karena itu panitia menyiapkan kita melakukan ini di outdoor, bukan di indoor. Maka sambil kita melakukan relaksasi, teknik pernapasan, sambil kita merasakan dan membiarkan tubuh kita merasakan alam. Bagaimana Tuhan memberkati alam, dan alam bernyanyi-nyanyi seperti kata pemazmur. Ya, gunung-gunung pun bisa beranjak, ya, rumput pun, bahkan udara. Lalu tarik napas. Kita akan lakukan 2, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Buang pelan-pelan. 1, 2, 3, 4. Kita lakukan lagi, tarikan lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan. 1, 2, 3, 4. Buang pelan-pelan. 1, 2. Kita tarik lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Buang pelan-pelan. 1, 2, 3, 4. Kita tarik lagi. 1, 2, 3,
buang pelan. Tahan 1, 2, 3, 4. Kita buang pelan-pelan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Tahan 1, 2, 3, 4. Buang pelan-pelan. 1, 2, 4. Nah, teman-teman semua, sekarang kedua tangannya disatukan seperti orang yang berdoa. Nah, nikmati saja, jangan terlalu keras, jangan terlalu menggenggam karena pasir itu ya. Jadi nikmati aja. Satukan kedua tanganmu dan tetap di atas paha. Ya, tetap di atas paha. Nikmati dan santaikan, nikmati semuanya. Itu kita akan mulai masuk dalam proses. Tetap tarik nafas tanpa berhitung dan nikmati prosesnya. Tarik nafas, tahan, lalu buang pelan-pelan. Lakukan itu selama proses ini terjadi. Tapi biarkan itu bekerja secara bawah sadar. Maka tidak perlu pikiran memberikan perintah. Yang sekarang adalah kita mau menggunakan pendengaran kita untuk sampai pada bawah sadar. Tetap tarik nafas tadi terus, lalu buang pelan-pelan tanpa menahan. Nikmati prosesnya, tarik dan buang pelan-pelan secara perlahan. Dan saya meminta teman-teman berdoa secara pribadi kepada Tuhan untuk mengatakan, Tuhan, berikan aku kekuatan untuk bisa benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Tuhan, berikan aku kekuatan mengenalmu lebih dalam. Dan yang ketiga, aku ingin lahir baru dalam rohmu melalui ruang Maha Kudus ini. Katakan namanya 3, bahkan berulang kali dalam nama Yesus. Yesus, Yesus, sampai benar-benar di dalam rohmu menyala. Dan benar-benar saat ini engkau masuk dalam ruangnya yang kudus itu. Dan benar-benar engkau di dalam roh, bukan di dalam semak belukar itu. Maka panggil namanya berulang-ulang kali. Dan kita akan bantu dengan sama-sama kita menikmati proses ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus.
Bersama-sama. Ku sembah, ku sembah, ku menyembahmu, ku sembah, ku sembah, sebab namamu kudus, Tuhan Yesus. Sebab namamu, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Beri kekuatan kepada kami Tuhan. Teman-teman, saat ini mari bayangkan kamu berada pada sebuah tempat yang indah, penuh dengan bunga, rumput yang hijau. Lalu kamu berbaring di atasnya dan melihat ke langit. Lalu sepertinya kedua tanganmu seperti menari-menari dan menjamah rumput yang hijau dan menikmati udara yang segar. Seperti kakimu bergoyang dan menari, seolah kamu ingin terbang ke atas. Mulai dari kamu dilahirkan ke dunia ini, merangkak, berjalan, lalu belajar berbicara. Lalu kamu membayangkan semuanya itu dengan indah. Kita sama-sama membayangkan kenangan manis. Apa hal yang terindah yang Tuhan berikan untukmu? Apakah ketika kamu merasakan digendong oleh papa atau mama, atau saat orang tuamu mau manggil boru atau bapak, anakku, dan memanggil namamu, atau saat kamu sakit, kedua orang tuamu membelai dan mengusap kepalamu. Apakah di saat kamu sebenarnya ingin cerita, punya masalah yang berat, tapi mama atau bapak atau kamu punya sahabat yang memelukmu dan mereka berkata, aku ada saat ini bersamamu. Saya mengajak teman-teman, mari bayangkan apa kenangan yang manis yang Tuhan berikan dalam hidupmu sampai saat ini. Satu saja, satu hal yang paling manis, dan seolah kamu melihat cerita itu di langit. Dan membuatmu seperti tertawa, bahagia. Mari gali kembali cerita itu. Memanggil kau anak yang baik.
Lalu katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau tidak semua air mata itu menangis karena sesuatu hal yang sedih, tapi seharusnya air matamu mengalir dan jatuh ke bumi ini karena sesuatu yang menyenangkan, karena kau benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Bukan karena mendengar ayah ibumu meninggal dunia saat ini, tapi karena benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Dan hanya itulah yang layak air matamu jatuh saat ini sebagai anak Tuhan. Sampai kamu benar-benar berkata saat ini, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kebaikanmu saat ini aku masih punya orang tua. Kebaikanmu saat ini aku masih bisa bersekolah. Kebaikanmu saat ini aku punya sahabat. Mari sama-sama kita katakan, hidupku Bapa, ku berterima kasih naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Besar setia sepanjang hidupku. Sungguh baik bagi aku. Terima kasih Tuhan. Kau panjangkan umur kedua orang tuaku. Terima kasih kau masih mengingatku pada hal-hal yang manis. Di mana teman-temanku semua sudah mengatakan dan kau mengizinkan mereka untuk menerima kenangan manis itu diceritakan kembali. Terima kasih Tuhan. Maka ada hilangkanlah Tuhan sesuatu yang buruk. Aku hanya inginkan yang terbaik.
kasih setia. Lalu tiba-tiba langit yang kau lihat itu menjadi gelap. Bunga dan padang yang hijau kini menjadi tandus. Lalu rasakan, tarik nafas, buang pelan-pelan. Tarik nafas dan buang pelan-pelan. Saya mengajak teman-teman kembali berimajinasi. Saat ini kamu berada pada sebuah tempat di mana hanya ada batu dan pasir. Kamu berjalan terus berjalan. Kamu seperti kebingungan. Ada satu salib di hadapanmu saat ini. Kau melihat ke atas, tapi kamu tetap bingung, siapa dia? Siapa dia? Lalu seolah saat ini kamu mendengar dia memanggil dan menyebut namamu. Dia memanggil namamu berulang kali. Lalu kamu tersadar dan tersungkur. Seperti kamu saat ini menggenggam tanganmu, tapi ada darah itu mengingatkanmu. Kaukah ini Tuhan Yesus? Sepertinya saat ini kedua tanganmu menggenggam erat kayu itu. Mengatakan sama Tuhan, Tuhan, aku banyak dosa Tuhan, aku banyak kesalahan Tuhan, aku menyesal saat ini Tuhan, bahwa semua yang manis itu bisa hilang karena sesuatu hal yang kecil. Semua yang manis, semua yang indah, semua yang enak didengar itu bisa hilang. Ada hanya satu hal yang kecil, tumbuh. Karena itu aku tidak pernah hidup dalam iman. Aku terus seperti kekanak-kanakan. Tahunnya hanya tahu merajuk, lalu lari dan meninggalkan rumah. Tahunya hanya marah. Taunya hanya nangis. Tidak butuh satu kali bapak atau mama memanggil namaku, tapi harus lebih berkali-kali, bahkan lebih dari 10 kali. Dan aku hanya berkata saat itu apa? Kau mengadu sama Tuhan. Aku kanak-kanak, aku seperti anak-anak Tuhan.
Aku seperti anak-anak. Badanku bertumbuh tapi imanku tidak. Tubuhku bertumbuh semakin tinggi, semakin besar, tapi pikiranku tidak. Rambutku semakin lebat, kumisku, jenggot, semuanya semakin tumbuh. Tapi imanku tidak, Tuhan. Seperti kamu memegang salib itu dan memegang kaki Tuhan Yesus. Tuhan, aku ini anak-anak terus. Aku menyesal, Tuhan, di kaki salib-Mu. Di kaki salib-Mu, Tuhan, aku menyesal. Aku menyesal, Tuhan. Katakan sama Tuhan. Kalau saat ini di kaki Tuhan kamu mau mengatakan saja satu hal. Aku mau bertumbuh. Bukan hanya tubuhku tapi iman. Maka pikiranku akan melakukan itu. Untuk tidak seperti anak kecil lagi. Seperti akunya orang yang paling benar. Kalau ada persoalan aku marah. Tuhan Yesus, kalaupun aku benar di rumah, kalaupun aku benar di keluarga, kalaupun aku benar di sekolah, kalaupun aku benar dalam persekutuan ini, ajari aku jadi orang yang dewasa dalam Tuhan. Bukan yang lari dari persoalan. Ampuni aku, Tuhan. Darah itu terus mengalir, tapi Tuhan Yesus berkata, aku bangga padamu. Aku bangga padamu. Teman-teman, kalau saat ini kamu mau menjadi dewasa, kalau saat ini kamu mengambil keputusan ingin bertumbuh dalam Tuhan, maka mari berjalan bersama Tuhan. Hiduplah dalam Tuhan. Awasi dirimu, awasi ajaranmu, dan bertekunlah. Maka hiduplah dalam Tuhan. Makan dan minumlah firman Tuhan. Perbanyaklah mendengar perkataan Tuhan. Termasuk hal-hal yang baik, agar perkataanmu dan perbuatanmu baik. Nama Yesus. Aku buang semua kekanak-kanakanku. Aku buang semua kekanak-kanakanku. Aku buang semua kekanak-kanakanku. Seperti saat ini seolah-olah dalam hatimu ingin berteriak sekencang-kencangnya. Aku ingin buang semuanya.
sebut namamu satu kali, dan kamu melanjutkan dengan kalimat, dalam nama Yesus aku buang semua kekanak-kanakan. Kita katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Herwin, dalam nama Yesus aku buang semua kekanak-kanakanku. Dan mari semuanya kita berkata, jangan katakan dalam hatimu, tapi dengan perkataan mulutmu. 2, 2, 3. Lebih keras lagi, sebut namamu, dalam nama Yesus aku buang semua kekanak-kanakanku. Sebut namamu, sebut namamu. Lebih keras lagi, Benaya, lebih keras lagi, Benaya, dalam nama Yesus dalam nama Yesus. aku buang semua kekanak-kanakanku. Lebih keras lagi, Benaya, lebih keras lagi, Benaya dalam nama Tuhan Yesus. Aku lebih keras lagi, Saya Mas Lemari dalam nama Yesus berkuat. lebih keras lagi, Biar anak Yesus. Aku buang kanak-kanakan. lebih keras lagi, Biar anak Yesus. Aku buang kanak-kanakan. lebih keras lagi. Sebut namamu. mendekati saya mendekati Lebih keras, Tuhan mendekati saya membongkar akan kamu. lebih keras lagi. Sebut nama, lebih keras, sebut nama. Ya Kak, aku akan buang semua kanak-kanakanku di dalam nama Yesus. Lebih keras. Dalam nama Yesus, saya buang semua kanak-kanakanku. Ulang kali sebut, katakan namamu, sebut aku, sebut namamu, katakan dalam dirimu, aku buang semua kekanak-kanakanku, aku buang semua kekanak-kanakanku, aku buang semua kekanak-kanakan saat ini, saat ini, saat ini. Yang ada kita mau hidup dalam Tuhan. Kita mau menyenangkan Tuhan. Karena itulah salib terjadi. Hanya satu alasan. Kalau firman Tuhan berkata, supaya semua ke dalam pikiran bawah sadarmu, aku mau hidup, aku mau bertumbuh, aku mau menang, aku mau sukses, aku mau diberkati, aku mau hidup, aku mau bertumbuh, aku mau menang, aku mau sukses, aku mau diberkati. Berulang kali. Ini komitmenku Tuhan. Karena salibmu saat ini. Karena salibmu aku mau hidup, aku mau bertumbuh, aku mau menang, aku mau sukses, aku mau diberkati. Dan orang yang hidup dalam roh Tuhan, hidupmu akan diberkati. Tidak ada satupun anak-anak Tuhan yang dipermalukan oleh dunia ini. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu hidupku. Tuhan, kamu hanya cukup membayangkan wajahnya. Maaf bagi teman-teman yang
Mungkin di antara kita ada kehilangan sejak kecil, tapi tidaknya kamu punya foto. Tapi bagi teman-teman, hanya cukup membayangkan wajah orang tuamu. Karena itulah Yesus yang hadir saat ini melalui orang tuamu. Karena itu saya mengajak teman-teman, angkat kedua tanganmu dan pegang kedua pipimu saat ini. Angkat kedua tanganmu dan pegang kedua pipimu saat ini. Rapatkan. Lalu bayangkan sepertinya saat ini kamu memegang kedua pipi orang tuamu. Kamu tidak perlu berkata apapun saat ini. Hanya cukup membayangkan. Aku hanya bisa membalas kebaikan Tuhan. Karena salibmu aku sudah diberkati Tuhan. Maka aku akan balas. Kalaupun saat ini keribut dan penuaan pada orang tuaku terjadi, tapi engkau izinkan aku saat ini dalam melalui meditasi ini, aku bisa membayangkan memegang kedua wajah orang tuaku. Bayangkan. Inilah Bapa dan Ibu. Karena apa yang kau pegang, karena Tuhan pakai mereka. Karena akan tiba saatnya kedua telapakmu tidak akan pernah bersentuhan lagi. Inilah saat. Inilah saat. Tidak perlu berkata apa. Bayangkan. Kamu menjamah kedua pipi orang tuamu hanya cukup dengan senyuman. Hanya senyuman berikan yang terindah. Senyuman. Kalaupun air matamu menetes itu karena bahagia. Itu karena kamu diberkati. Senyuman. Itu karena kamu dimenangkan. Itu karena salib Tuhan saat ini membuatmu bertumbuh. Bayangkan. Kalau kamu punya bayangan kecil atau sampai saat ini pada gambar atau poster wajah Tuhan Yesus, lalu sekarang saya mengajak teman-teman kembali berimajinasi, bayangkan wajah Tuhan Yesus. Lalu kembali kamu memegang pipinya Tuhan. Tidak perlu berkata apa, hanya senyuman. Karena Tuhan Yesus dan orang tuamu tidak membutuhkan sedikit pun apapun dari dirimu. Kalau kamu tersenyum,
kamu bahagia, itu berarti pohon itu berbuah dengan baik. Ada senyuman, senyuman yang terindah Tuhan. Ada senyuman yang terindah. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak perlu berkata apa. Paham dan nikmati proses kembali tarik nafas. Terima kasih. Oh, satu hal ada senyuman. Ku mau menyenangkanmu. Semuanya mari kita nyanyikan. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berkenan untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, dan itulah pikiran. Semua ku berikan padamu. Kudus, enggak kudus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan, hanya itu keperluanku. Menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Mari kita berdoa bersama. Saat ini Tuhan, kami bersyukur walau dalam imajinasi kami dalam kesendirian, tapi dalam persekutuan kami di dalam roh. Kayu ini tidak akan terbakar jika tidak bersama-sama, dan tidak akan membara besar, karena roh dan api itu berkumpul bersama. Kalau saat ini aku memegang tangan sahabatku, sebenarnya aku memegang tangan-Mu Tuhan, karena secara komunal roh yang Kau berikan pada kami sama-sama hidup dalam persekutuan ini, bukan karena api ini. Sekali lagi, aku percaya tangan sahabat yang ku pegang dan ku jamah saat ini ialah tangan-Mu Tuhan. Dan terima kasih, melalui meditasi ini Engkau menolongku, Engkau mengangkatku, Engkau menopangku. Bahkan Engkau membalut semua luka-lukaku di saat semua orang meninggalkan. Bahkan Engkau membayar semua proses perobatan itu dengan darah-Mu, dan dibayar lunas. Karena salib, aku hidup, aku bertumbuh, aku menang, aku sukses, aku diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau izinkan aku pada kesempatan ini membuang kekanak-kanakan,
Terima kasih Yesus. Pada kesempatan ini Kau izinkan aku bertumbuh dewasa. Terima kasih Yesus. Pada kesempatan ini Engkau izinkan juga aku hanya dengan senyuman dan jamahan aku boleh melihat kedua orang tuaku dan melihat, karena itulah pengenalan yang benar. Terima kasih Yesus. Pada kesempatan ini juga Engkau mengizinkan aku menjamahmu langsung. Kau izinkan aku Tuhan memegang tanganmu. Kau izinkan aku Tuhan berada di hadirat. Saya mengundang teman-teman, mari berdoa secara pribadi pada saat ini. Kalau kamu punya beban, kalau kamu punya pergumulan, untuk orang tuamu, untuk adik kakak, untuk sekolahmu, untuk pekerjaan, atau untuk sesuatu hal. Kalau untuk studimu, untuk kuliahmu, untuk rencana masa depanmu, saat ini ada mujizat akan terjadi. Apapun yang kamu minta di dalam namaku, apapun yang kamu minta dalam namaku, maka dia akan diberkati. Kalau saat ini mungkin faktor A itu ekonomi, kamu harus ditangguhkan untuk sekolah. Tuhan berkati aku Tuhan. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kalau orang tuamu dalam keadaan sakit saat ini, mari berdoa baginya di rumah Tuhan bahkan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kalau selama ini kamu gagal dan selalu berjuang untuk menjadi yang terbaik dalam sekolah, melalui hasil studi yang kamu terima, katakan dalam Tuhan saat ini, aku ingin bertumbuh. Kamu berkata langsung kepada Tuhan saat ini. Aku berdoa Tuhan, setiap pagi kalau bapakku, mamaku pergi bekerja, maka Tuhan berikan rezeki. Tuhan mudahkan langkah. Juga pulang dan pekerjaannya juga dalam keadaan sehat. Dan ingatkan aku juga Tuhan menyambutnya, karena syafaat ini juga salah satu bentuk, bukan hanya sebatas pergumulan, tapi sebenarnya pergumulan yang terbesar saat ini ialah dirimu sendiri yang harus kamu kalahkan. Pernahkah kamu menyambut kedua orang tuamu pulang yang bekerja untukmu hidup, lalu kamu buka pintu dengan senyuman? Sepertinya kamu ingin melakukan itu. Pergumulan terbesar sebenarnya adalah dirimu sendiri.
jamah tangan Tuhan. Akulah pergumulan yang terbesar itu Tuhan. Akulah pergumulan yang terbesar yang sampai saat ini belum bisa terkalahkan. Karena disuruh, maka tidak akan pernah tangan ini menghantarkan segelas air putih untuknya sama sekali. Kalau bukan disuruh, tidak akan pernah kaki ini melangkah. Berkat melalui proses malam kekerapan 2 hari lamanya sampai besok, semua proses itu membentuk kami hanya dengan satu hal. Bukan hanya mengakrabkan kami, tapi kami mau bertumbuh bersama-sama. Karena itu kami meninggalkan rumah kami masing-masing. Melalui orang-orang yang tidak kami kenal, tapi kami dipertemukan hanya dengan satu alasan yang sama. Bukan karena semata, karena kami jemaat GKI Sinabung, tapi karena kami anak-anak Tuhan. Karena itu kami mau bertumbuh bersama, tidur di bawah gereja Tuhan. Meninggalkan semua yang harusnya kami bisa bermain-main di masa libur saat ini. Tapi kami mengambil keputusan, dan itu satu-satunya ciri orang yang dewasa dalam Tuhan. Kalaupun dari awal karena kami diajak sahabat kami, terima kasih Tuhan. Kami punya sahabat yang baik, yang walaupun dia mengatakan ayo, tapi itu suara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalaupun karena orang tua kami, itu suara Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik. Dan izinkan kami mengakhiri malam ini dengan sebuah komitmen. Maka selesai acara ini, kami bukan lagi anak-anak. Karena nama kami adalah Komisi Pemuda. Maka pemuda yang bertumbuh, yang dewasa dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama saya mengajak teman-teman, mari kita berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang memberikan rezeki mereka untuk pelaksanaan kegiatan ini. Mari sama-sama berdoa buat jemaat, buat anak-anak Tuhan, buat orang tua kita yang hadir melengkapi semua proses kegiatan malam kekerapan ini. Dan juga meninggalkan rumahnya, meninggalkan kehidupannya, agar kamu bisa bertumbuh saat ini. Kami tidak mengenal mereka ya Tuhan, tapi mereka memberikan waktu, mereka memberikan tenaga, mereka memberikan materi, bahkan mereka memberikan cinta untuk acara ini. Tuhan Yesus berkati mereka Tuhan. Karena acara ini juga bukan hanya ada untuk kami, tapi izinkan juga kami ada untuk mereka dengan nama, dengan doa kami. Karena orang yang dewasa dan orang yang bertumbuh bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Dia harus berbuah. Maka kalau semua anak-anak Tuhan saat ini yang berdoa, Tuhan berkati mereka dengan luar biasa. Karena kan banyak mujizat-mujizat Tuhan bagi mereka. 1.000 rupiah yang mereka keluarkan dari kantong, kau akan kembalikan berkali lipat. Keringat yang membasahi bajunya, kau akan berkati itu Tuhan, menjadi caranya dipulihkan dan disiapkan. Bahkan cinta yang dia bagikan Tuhan,
akan mendapatkan damai sejahtera dari-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Kalau tanpa mereka kami bukan apa-apa. Kami juga bukan bisa melaksanakan kegiatan ini. Kami juga tidak bisa berkumpul di tempat ini. Terima kasih buat semua hamba-hamba Tuhan yang melayani. Dan esok proses juga akan berjalan di hari yang terakhir. Pakailah Tuhan itu mengakrabkan kami seperti nama kegiatan ini, agar kami mengingat satu hal. Persekutuan itu dimulai dari persahabatan. Dan persahabatan yang kau inginkan adalah hidup yang sama-sama di dalam Tuhan. Kami mungkin punya banyak sahabat, tapi sahabat di dalam Tuhan. Maka pakai itu Tuhan, agar kami juga punya kerinduan di tahun depan. Kegiatan ini juga bisa berjalan dan kami dipertemukan kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita sama-sama berdoa sebagaimana doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan lepaskanlah kami dari dosa. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkah dari Tuhan Allah kita, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan di dalam Roh Kudus. Persekutuan kita diberkati, hidupmu menjadi bertumbuh saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saya